Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizah Putri Nur Khalifah, NIM 193131090. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan memaparkan tentang permasalahan yang saya dapatkan pada anak usia dini. Ada dua kasus yang saya ambil, yaitu kasus yang pertama adalah kasus anak malas dan kurang motivasi belajar. Kasus anak malas dan kurang motivasi belajar di sini dapat dilaksanakan dengan bantuan bimbingan konseling, yaitu yang pertama dengan mengadakan pendekatan terhadap anak. Yang kedua, guru berkomunikasi dengan orang tua untuk melihat perkembangan anak saat di rumah. Selanjutnya yang ketiga, memberi motivasi agar anak mudah berinteraksi dengan orang lain. Adapun identifikasi penyebab anak malas yaitu yang pertama, kurangnya perhatian dari orang tua atau keluarga. Yang kedua, minat belajar anak itu kurang. Yang ketiga, minimnya kemampuan yang dimiliki oleh anak. Yang keempat, anak lemah dalam berinteraksi dengan orang lain. Adapun cara penanganan dalam layanan bimbingan konseling. Yang pertama, dengan layanan bimbingan belajar. Di layanan bimbingan belajar ini yaitu pemberian bantuan yang dilaksanakan dalam bentuk face to face atau secara tatap muka secara langsung antara konseling dengan konselornya. Yang kedua yaitu layanan konseling individual, yaitu di sini memberikan konseling proses belajar khusus secara pribadi untuk mengetahui pengetahuan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, layanan dengan orang tua. Di sini kita bisa mendatangi rumah orang tua atau dengan video call secara online, yaitu membahas untuk bagaimana perkembangan anak selama di rumah. Selanjutnya, yang keempat adalah langkah evaluasi atau follow up. Langkah evaluasi ini adalah usaha yang dilakukan konselor untuk mengikuti perkembangan peserta didiknya. Adapun kasus yang kedua yang saya ambil yaitu anak pemalu dan tidak percaya diri. Cara anak pemalu dan tidak percaya diri, cara pelaksanaan bantuan bimbingan konselingnya yaitu dengan cara satu, melibatkan anak pada saat kegiatan pembelajaran. Yang kedua, belajar bergabung dengan teman lewat permainan. Yang ketiga, mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Adapun identifikasi penyebab anak jadi pemalu yaitu yang pertama, dengan keadaan fisik anak mungkin menjadi kurang percaya diri. Yang kedua, kesulitan berbicara atau kurangnya kosakata yang dimiliki oleh anak. Jadi anak tidak percaya diri untuk berbicara dengan teman sebayanya. Yang ketiga, kurangnya dalam bersosialisasi. Selanjutnya, cara melayani dalam layanan bimbingan konseling yaitu yang pertama, memberi pendekatan agar anak
agar anak dapat membangun kepercayaan dirinya. Yang kedua, mendorong anak agar bergabung dengan teman-teman lewat sosialisasi. Yang ketiga, menunjukkan empati pada anak. Yang keempat, jangan memaksa anak saat anak tidak ingin melakukan kegiatan itu. Tetapi kita tetap harus menanyakan secara perlahan kenapa anak tidak mau melaksanakan kegiatan itu, tapi jangan sampai memaksa anak. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.